Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita tak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa masih istiqomah ya di kegiatan Pondok Ramadan Al-Maghribi online yang alhamdulillah sudah hari ketiga. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan hal apapun. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kita termasuk menjadi umat yang diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Pradana Boy. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap nih, Pak, untuk mengisi materi? Ya. Insya Allah siap. Baik, sebelumnya mohon maaf, ada beberapa peserta yang masih belum masuk. Sambil menunggu peserta yang belum masuk, kita langsung saja ya dengarkan materi tentang tradisi keilmuan dan pemikiran dalam Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Pak Pradana Boy selaku cendekiawan Muhammadiyah dan staf khusus bidang keagamaan internasional. Tak perlu lama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan untuk waktu dan kesempatan. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut serta berdiskusi dalam kegiatan yang sangat baik pada sore hari ini. Kemudian mari bersama-sama kita juga mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dari Allah lah maka pada sore hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu dalam forum keilmuan seperti ini meskipun tidak secara langsung. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai dan manfaat dari kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, materi yang dimintakan kepada saya adalah dengan judul atau dengan tema tradisi keilmuan di Muhammadiyah atau tradisi intelektualisme di Muhammadiyah. Untuk mengawali materi ini, saya ingin mengungkapkan satu pandangan yang pada umumnya sering digunakan oleh para pengkaji Muhammadiyah ketika menggambarkan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahwa kalau kita mendengar ungkapan dari para ahli tentang Muhammadiyah, biasanya mereka mengungkapkan Kiai Dahlan itu sebagai man of action dan sedikit sekali atau dimensinya agak berkurang kalau berbicara tentang Kiai Dahlan sebagai man of thought.
Jadi man of action itu artinya praktisi atau orang yang menjalankan tindakan, sementara man of thought itu adalah orang yang berpikir atau katakanlah pemikir. Nah, saya ketika mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan gerakan Muhammadiyah pada masa awal, saya belakangan merasa kurang sependapat dengan pandangan yang membeda-bedakan atau melakukan dikotomi tentang keidahalan sebagai man of action dan man of thought itu. Karena betapapun Muhammadiyah ini kelihatan amalnya yang sangat banyak, dan Muhammadiyah itu menjadi besar karena amal-amal pada level praktisnya, tapi itu tidak bermakna bahwa Muhammadiyah tidak memiliki tradisi keilmuan atau intelektual. Atau lebih khusus lagi, betapapun Muhammadiyah ini menjadi begini kan karena pemikiran, karena contoh yang dilakukan Kiai Dahlan, tentu contohnya itu adalah karena dalam bentuk tindakan ya. Tapi itu tidak bermakna bahwa Kiai Dahlan tidak memiliki tradisi intelektual. Maka pada posisi yang sangat awal saya ingin mengatakan ketidaksetujuan saya terhadap pandangan dalam kaitannya dengan Kiai Dahlan ya, yang membedakan Kiai Dahlan itu sebagai man of action dan tidak banyak sebagai man of thought. Apa yang menjadikan saya berpikiran demikian? Pertama adalah karena memisahkan dimensi pemikiran dari dimensi tindakan itu agaknya sulit. Dalam konteks Kiai Dahlan maksud saya. Maksud saya begini, sesungguhnya apa yang menjadikan Kiai Dahlan melahirkan gagasan atau refleksi tentang pembaharuan atau tentang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan sosial masyarakat Indonesia yang kita lihat bersama dalam konteks sejarah Muhammadiyah itu muncul dalam istilah teologi al-Ma'un. Tentu karena Kiai Dahlan melihat realitas. Kiai Dahlan melihat realitas adanya ketertinggalan umat Islam dalam aneka aspek kehidupan, termasuk sebagai bagian dari wujud ketertinggalan itu adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan itu lalu wujudnya ya macam-macam, termasuk orang-orang terlantar, anak yatim, dan seterusnya. Nah, kalau Kiai Dahlan tidak memiliki tradisi intelektual, maka realitas akan tetap menjadi realitas. Nah, gitu. Karena ternyata Kiai Dahlan lalu berpikir, gitu, melihat realitas itu, lalu Kiai Dahlan berpikir tentang bagaimana melakukan pemecahan masalah atas persoalan kemiskinan, atas persoalan ketertinggalan yang dihadapi oleh umat Islam itu. Maka pada wilayah ini saya ingin mengatakan Kiai Dahlan itu seorang pemikir, gitu. Karena dengan melihat realitas lalu dia bisa menemukan persoalan. Orang kalau nggak punya pemikir, nggak punya tradisi intelektual, apakah bisa? Kita ini sama-sama datang ke sebuah tempat misalnya. Mungkin orang yang memiliki pengalaman intelektual lebih awal dari kita atau memiliki tingkat pemikiran yang lebih matang dari kita menangkap sesuatu yang tidak kita tangkap, betapapun kita sama-sama datang di satu tempat. Nah, gitu. Dan itu kan yang terjadi dengan Kiai Dahlan. Tokoh-tokoh yang datang sebelum Kiai Dahlan kan juga banyak. Nah, gitu. Tapi kenapa Kiai Dahlan yang mampu menangkap realitas sosial itu dan menjadikan realitas sosial itu sebagai dasar untuk melahirkan gerakan yang bernama Muhammadiyah. Nah, gitu. Maka sekali lagi alasan pertama kenapa saya tidak setuju dengan dikotomi Kiai Dahlan sebagai man of action dan tidak banyak sebagai man of thought itu adalah karena saya merasa tindakan pembaharuan atau gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu pastilah berbasis pemikiran, berbasis refleksi, dan hanya orang yang memiliki tradisi intelektual lah yang bisa melakukan refleksi. Nah, gitu. Coba bisa nggak kita melakukan refleksi kalau kita tidak memiliki tradisi intelektual? Tentu tidak bisa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Kiai Dahlan belajar di Mekah misalnya. Kiai Dahlan belajar di Mekah. Kemudian membaca tradisi intelektual yang berkembang pada saat itu. Kita mendengar bahwa Kiai Dahlan membaca
kita mendengar Kiai Dahlan membaca tafsir Al-Manar atau majalah Al-Urwatul Wuthqa atau majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Rasyid Ridho. Bahkan dalam riwayat yang sering kita dengar, sama-sama naik kereta api, entah ke arah Surabaya atau dari Surabaya, di dalam kereta itu Kiai Dahlan melihat ada orang membaca, entah saya lupa, mungkin majalah Al-Manar, majalah Al-Manar. Kemudian Kiai Dahlan melihat itu, siapa orang ini kok baca itu? Ternyata belakangan kita tahu orang itu adalah siapa pendiri Al-Irsyad, siapa namanya? Pendiri Al-Irsyad itu siapa namanya? Saya kok lupa ya. Jadi Syekh Ar-Surkati, Ahmad Surkati. Jadi ternyata di kereta api Kiai Dahlan melihat ada orang membaca tafsir Al-Manar atau majalah Al-Manar. Kemudian dilihat, ini siapa kok ada orang baca tafsir majalah Al-Manar? Padahal Al-Manar itu kan identik dengan pembaharuan Islam. Nah gitu. Nah kok di tanah air juga ada orang baca majalah Al-Manar itu. Kira-kira ini siapa? Ternyata belakangan kita tahu orang itu tidak lain adalah Ahmad Surkati yang lalu mendirikan Al-Irsyad. Ini maknanya apa? Maknanya adalah bahwa Kiai Dahlan memiliki ketertarikan atau perhatian yang sangat serius terhadap perkembangan tradisi intelektual di dunia Islam pada zaman itu. Karena konteks ketika Kiai Dahlan belajar itu kan ada gerakan-gerakan pembaharuan di berbagai wilayah Islam, utamanya di Mesir, yang di situ ada Jamaluddin Al-Afghani, turun kepada muridnya yang bernama Muhammad Abduh. Dari Muhammad Abduh turun kepada muridnya yang lain, yang muridnya lagi bernama Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Nah, berarti kan ada perhatian gitu. Sehingga banyak, saya pernah membaca beberapa pandangan yang menyebutkan tidak bisa memisahkan dimensi pembaharuan Kiai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah itu dari dimensi pembaharuan Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh di Mesir. Gitu. Ini artinya kan ada tradisi intelektual. Bahwa lalu ketika pulang ke Indonesia, Kiai Dahlan mewujudkan pemikiran intelektualnya itu dalam bentuk organisasi, bukan semata-mata organisasi, tapi gerakan ya. Saya kira organisasi itu belakangan ya, tapi gerakan. Itu kan berarti justru sesuatu yang menjadi tanggung jawab intelektual. Karena kaum intelektual itu sebenarnya tidak boleh berhenti hanya pada level gagasan atau ide, tapi juga mewujudkan gagasan itu di tengah masyarakat. Maka bagi saya kok pemisahan atau dikotomi tadi itu mungkin perlu kita refleksikan lebih dalam lagi, apa betul begitu. Itu. Tapi saya keberatan dengan pemisahan tadi itu setidaknya dengan dua alasan ini. Nah, karena itu teman-teman sekalian, maka kalau kemudian Muhammadiyah sekarang berkembang menjadi sebuah gerakan sosial dan sekaligus organisasi, itu tidak bermakna bahwa Muhammadiyah lalu meninggalkan dimensi pemikiran. Artinya begini, kritik terhadap kemandekan pemikiran di dalam Muhammadiyah itu bergema sejak tahun 80-an. Kemudian kita mendengar analisis, misalnya saat itu antropolog Muhammadiyah yaitu Dr. Muslim Abdurrahman Almarhum menyebut kemandekan intelektual di dalam Muhammadiyah atau kemandekan tradisi pemikiran di Muhammadiyah itu terjadi oleh karena dua hal. Yaitu pertama adalah karena Muhammadiyah menganut prinsip atau dasar puritanisme Islam. Itu. Nah, puritanisme Islam itu baik dalam konteks memurnikan akidah dari aneka, katakanlah macam penyimpangan terhadap ajaran Islam, tetapi pada saat yang sama memiliki potensi perasaan benar sendiri. Nah, itu kata almarhum Dr. Muslim Abdurrahman. Jadi puritanisme itu punya potensi untuk menganggap dirinya paling benar. Dan kalau kita lihat Muhammadiyah kan juga, nanti kita lihat ya bagaimana di dalam Muhammadiyah. Tapi kita lihat contoh gerakan puritan non-Muhammadiyah. Gerakan puritan non-Muhammadiyah itu ya misalnya bisa kita lihat dari ustadz-ustadz yang keras-keras di media sosial. Misalnya gitu, coba kita amati. Perasaan atau kecenderungan mereka untuk mengoreksi orang lain itu kan tinggi sekali. Gitu.
Ngoreksi dan kemudian karena mengoreksi, maka itu asumsi dasarnya kan yang dikoreksi itu salah dan yang dia praktekkan benar. Nah, dimensi gerakan Puritan itu ada begitunya. Itu ada kecenderungan korektif terhadap pandangan orang lain. Maka menurut Dr. Muslim Abdurrahman, salah satu aspek yang menjadikan Muhammadiyah agak mandek dalam pemikiran sejak tahun 80-an dulu ketika dikritik banyak orang itu adalah karena prinsip puritanisme yang dianut itu. Nah, sementara di sisi lain sudah Puritan, di sisi lain Muhammadiyah juga punya amal-amal sosial yang sangat banyak. Istilahnya amal usaha. Amal usaha meskipun di banyak konteks juga berubah menjadi usaha amal. Nah, itu. Jadi kalau amal usaha ini kan artinya dimensinya sosial gitu, tapi kadang-kadang dimensinya terlalu finansial dan komersial sehingga menjadi usaha amal. Ada yang begitu. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Dr. Muslim Abdurrahman Almarhum itu adalah bahwa karena kita terlalu asik mengikuti atau terlalu asik di dalam mengelola amal usaha yang berdimensi praktis itu, maka kegiatan olah pikir menjadi sedikit terabaikan. Nah, gitu. Ini pandangan Muslim Abdurrahman tentang kenapa di Muhammadiyah terjadi kemandekan. Nah, itu yang membuat Dr. Muslim Abdurrahman kemudian pada tahun 2003 mengumpulkan anak-anak muda Muhammadiyah yang dianggap memiliki tradisi pemikiran dan memiliki minat pada bidang pemikiran, kemudian mendirikanlah yang namanya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah pada tahun 2003. Sampai hari ini berarti sudah 17 tahun. Nah, itu. Nah, nanti akan kita bahas kalau ada waktu, tetapi kita balik lagi ke soal tadi itu. Maka di dalam Muhammadiyah ada dimensi yang begitu. Tapi Muhammadiyah sendiri sebenarnya merupakan gabungan antara yang Profesor Amin Abdullah sering mengistilahkannya itu purifikasi dengan dinamisasi. Artinya, kalau berhenti di Puritan saja purifikasi, itu permunian yaitu tadi, munculnya adalah lalu korektif pada semua hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Korektif pada hal-hal yang dilakukan orang lain. Tetapi karena Muhammadiyah juga menganut prinsip dinamisasi, maka terjadilah moderasi. Moderasi artinya Puritan-Puritan yang kaku-kaku itu kalau mau mengimbangi dirinya dengan dinamisasi, dinamisasi itu artinya membaca tradisi pemikiran baru, mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang pada satu masa, dengan melihat aneka ragam perkembangan dalam masyarakat, maka orang pasti tidak akan menjadi kaku. Nah, gitu. Sementara kelompok-kelompok yang tadi saya sebut, kelompok-kelompok katakanlah yang ustadz-ustadz keras-keras di televisi, di media sosial, itu kan pada umumnya menganut paham salafisme, yang salafisme ini memang dasarnya adalah purifikasi. Tapi purifikasinya tidak dibarengi dengan dinamisasi, maka yang difahami hanya kaku-kaku saja. Nah, gitu. Maka kalau kita melihat kok Muhammadiyah ini juga warnanya macam-macam, ya enggak? Misalnya dalam kaitannya dengan salafisme belakangan ini, Profesor Amin Abdullah sering menyebutnya ada satu varian dalam Muhammadiyah yang belakangan ini muncul, yaitu varian namanya Mursal. Mursal itu Muhammadiyah rasa salafi. Itu banyak sekali kita lihat di dalam masyarakat kita, ngakunya Muhammadiyah tapi kaku banget. Nah, gitu. Padahal kalau kita lihat prototipe Kiai Dahlan, apakah Kiai Dahlan itu orang yang kaku? Saya kira tidak sama sekali. Karena bagaimana kita bayangkan 100 tahun yang lalu, dalam model masyarakat dan dinamika pemikiran yang masih seperti itu, muncul gagasan yang menurut saya bukan hanya luar biasa, tapi mungkin gila untuk zamannya, seperti Kiai Dahlan itu kan berarti maju sekali. Nah, gitu. Masa orang maju begitu pikirannya kaku? Kalau kaku ya nggak mungkin begitu. Nah, gitu. Tapi sekarang kan kita melihat varian-varian di Muhammadiyah, itu salah satunya ada yang dikit-dikit dosa. Dikit-dikit dosa. Padahal warna dasar Muhammadiyah itu yang moderat. Maka jawaban kenapa Muhammadiyah menjadi moderat, karena Muhammadiyah menggabungkan antara purifikasi dan dinamisasi tadi itu. Pada level akidah memang harus puritan. Pada level akidah tidak ada kompromi.
Saya kira saya setuju dengan pernyataan begitu itu. Tetapi pada level yang lain kita harus berpikir tentang dinamisasi, jadi dinamika. Nah, untuk melengkapi pandangan yang seperti ini, saya tertarik untuk mengutip sebuah kitab yang ditulis oleh Adnan Muhammad Amamah. Judulnya adalah Asdid fil Fikril Islami. Di dalam kitab itu ada satu pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang wilayah-wilayah apa yang kita ini boleh melakukan istihad, atau wilayah-wilayah apa yang kita ini boleh melakukan pembaharuan dan tidak. Nah, gitu. Untuk memahami purifikasi dan dinamisasinya Muhammadiyah itu saya kira bisa lewat cara pandang Adnan Muhammad Amamah itu. Apa yang disebutkan dia? Pertama, yang tidak boleh direformasi, tidak boleh menjadi wilayah tasdid itu, artinya kan maka bentuk reformasinya adalah purifikasi, gitu, adalah akidah. Nah, gitu. Jadi namanya akidah itu ya di mana-mana di sepanjang masa ya tidak boleh berubah karena ini wilayah as-sawabit ya, termasuk di dalam wilayah as-sawabit yang tidak boleh berubah. Keyakinan tentang Tuhan, keyakinan tentang dasar-dasar agama itu tidak boleh berubah. Nah, pada wilayah itulah Muhammadiyah Puritan. Nah, gitu. Maka kalau belakangan ini kita juga mendengar identifikasi atau labelisasi Muhammadiyah dengan Wahabisme, yang ketika mendengar Muhammadiyah diidentifikasi dengan Wahabi itu lalu banyak sekali respon yang muncul, tapi saya melihat ada dua tipe respon yang umumnya muncul. Kalau kita ini sebagai orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah pada umumnya mendengarkan pelabelan atau tuduhan bahwa Muhammadiyah itu Puritan, menurut saya kok ada dua jawaban. Dalam bahasa Jawa kita bisa sebut kalau nggak guyu ya nesu. Nah, itu. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah dituduh Wahabi, umumnya ya yang saya lihat di lingkungan saya, itu responnya dua. Kalau nggak guyu ya nesu. Kalau nggak tertawa ya marah. Nah, itu. Nggak guyu ya nesu gitu. Tapi di balik perbedaan guyu dan nesu itu sebenarnya ada persamaan. Kira-kira apa yang menyamakan respon guyu dan nesu itu? Guyu dan nesu itu karena merupakan respon kalau ada tuduhan pelabelan bahwa Muhammadiyah itu Wahabi. Itu. Mungkin teman-teman juga melihat ya. Kalau itu macam-macam lah, entah tulisan, entah ekspresi wajah, entah pidato, entah khutbah, entah ceramah. Pokoknya responnya itu. Tapi guyu dan nesu itu menurut saya merupakan ekspresi dari satu situasi. Situasinya apa? Karena tidak tahu persis jawabannya apa. Nah, itu. Oke. Misalnya teman-teman nanti berhadapan dengan masyarakat. Hidup di masyarakat yang serba terbuka seperti sekarang ini informasinya ya. Kemudian mendapatkan itu tadi labeling atau stereotyping, pelabelan negatif, oh dasar Muhammadiyah Wahabi gitu. Kira-kira teman-teman jawabnya gimana? Jadi itu tadi guyu dan nesu itu karena satu tidak tahu jawabnya persisnya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua adalah karena apa? Tersinggung guyu dan nesu. Ya, maka menurut saya sebenarnya kalau saya mendengar ada orang mengatakan Muhammadiyah itu Wahabi misalnya, saya akan mengatakan iya, saya akan mengiyakan. Tapi lalu akan saya tambahkan bahwa Muhammadiyah Wahabi dalam konteks tertentu dan tidak Wahabi dalam konteks tertentu. Nah, gitu. Itu maknanya jika Wahabisme dikaitkan sebagai purifikasi akidah. Maka pada wilayah itu saya tidak ragu untuk menyatakan Muhammadiyah punya dimensi Wahabisme, yaitu purifikasi akidah. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu isinya kan tentang purifikasi akidah. Maka sebagaimana saya kutip tadi dari Adnan Muhammad Amamah, ya memang akidah itu tidak mengenal reformasi. Reformasi dalam arti pembaharuan.
Tapi reformasi yang bisa diberlakukan pada wilayah akidah itu adalah purifikasi. Nah, itu. Jadi bukan membaharui tapi memurnikan. Tapi dalam hal-hal yang lain, misalnya dalam konteks sosial, kehidupan sosial bermasyarakat, kata Adnan Muhammad Amamah, maka orang boleh melakukan reformasi atau tasdid atau pembaharuan. Nah, itulah Muhammadiyah. Sehingga dalam konteks akidah saya kira tidak perlu kita meragukan adanya purifikasi itu. Dan purifikasi akidah itu memang menjadi salah satu trademark atau ciri dari gerakan Wahabisme. Meskipun antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabisme atau Wahabiyah itu konon dua hal yang berbeda. Ada pernah saya mendengar seorang kiai bercerita kepada saya, dia membaca buku tentang penyimpangan Wahabisme, gitu. Penyimpangan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab oleh satu kelompok yang sekarang disebut dengan Wahabi itu. Yang menurut buku itu katanya ya berbeda, sebagaimana Marxisme dan Karl Marx misalnya itu. Karl Marx punya satu gagasan, tapi dia mungkin tidak, bukan mungkin, saya kira dia jelas tidak tahu karena Marxisme itu lahir justru setelah dia mati kan begitu. Setelah Marx nggak ada, ajaran-ajarannya dilembagakan oleh orang lalu dipraktekkan sebagai madhab menjadi Marxisme. Mungkin juga ada penyimpangan antara Karl Marx sendiri dengan Marxisme. Nah, kira-kira Pak Yai ini ingin mengatakan kepada saya ada yang berbeda antara Wahabisme dengan atau Wahabiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana kita melihat tradisi pemikiran atau tradisi keilmuan dalam Islam, dalam Muhammadiyah. Sehingga tidak merata, menurut saya tidak merata tradisi keilmuan antara satu konteks masyarakat atau satu konteks pengikut Muhammadiyah dengan lainnya, saya kira tidak merata. Gitu. Sehingga ada yang kaku sekali, ada yang fleksibel gitu, ada yang moderat. Tapi warna dasar Muhammadiyah itu pada dasarnya adalah moderat. Yang moderasi Muhammadiyah itu oleh karena adanya pengimbangan antara purifikasi dengan dinamisasi. Atau Muhammadiyah dengan sangat baik mampu melihat wilayah-wilayah mana yang boleh menjadi mahal tasdid itu, lapangan tasdid, lapangan pembaharuan, dan wilayah-wilayah mana yang tidak boleh. Kalau kita bawa ke dalam konteks hukum Islam itu kan yaitu tadi wilayah yang tidak boleh itu adalah wilayah as-sawabit, sementara wilayah yang boleh itu adalah wilayah al-mutaghayyirah. Nah, itu. Kemudian poin lainnya adalah kita mengutip almarhum Jasman Al-Kindi. Jasman Al-Kindi punya pemikiran yang sangat khas ya, yang lalu kita kenal dengan jargon atau dengan moto yang sangat baik, yaitu amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Nah, gitu ya. Ini maknanya apa? Ilmu itu harus amaliyah. Ilmu itu harus pragmatik gitu ya. Atau ilmu itu harus applicable. Bahwa tidak ada gunanya orang mempelajari ilmu kalau tidak dipraktekkan. Maka sedikit pengetahuan yang dimiliki itu harus muncul dalam bentuk nyata. Saya kira itu saya kok kalau memahami balighu ani walau ayah, tabligh. Tabligh itu tidak hanya menyampaikan secara verbal, tapi menyampaikan itu maknanya juga implementasi. Nah, gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang tabligh itu maknanya ya implementasi, menyampaikan. Sampai gitu loh. Sampai itu ya sampai bisa dari dalam arti verbal, tapi sampai itu bisa artinya sampai menjadi wujud kan gitu. Nah, maka dalam konteks ini yang dikatakan oleh almarhum Jasman Al-Kindi tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu sangat menarik. Bahwa ilmu harus diwujudkan. Kedalam punya ilmu, punya pengetahuan, punya refleksi tentang Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Punya pemahaman, punya ilmu, punya refleksi tentang surat Al-Imran ayat 104. Tapi karena beliau punya kesadaran ilmu amaliyah itu, maka ini harus diwujudkan dalam bentuk amal-amal sosial. Nah, itu saya kira juga tradisi keilmuan gitu loh.
Itu tradisi keilmuan. Kemudian yang lainnya adalah sebaliknya. Kalau ilmu itu harus amaliyah, amal harus ilmiah gitu loh. Amal harus ilmiah itu maknanya apapun yang kita lakukan dalam sikap, dalam perbuatan harus punya dasar yang kuat di dalam tradisi tekstual atau punya dasar utamanya tekstual, tapi artinya adalah punya dasar yang bisa kita rujuk sebagai pijakan. Nah, maka dalam hal itu ketika Muhammadiyah mengajarkan anti taklid misalnya, tidak bermakna bahwa kita tidak boleh mengutip pendapat-pendapat ulama, itu. Tetapi hendaknya setiap perbuatan yang kita ikuti itu tidak atas dasar fanatisme yang membabi buta, gitu. Tapi kita tahu kita mengikuti satu tindakan, kita mengikuti satu perbuatan oleh karena dasarnya ini. Maka dalam konteks itu kita bisa memahami ketika kaidah mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana misalnya yang dikatakan oleh Abduh bahwa pintu istihad senantiasa terbuka. Nah, kalau kita lihat prinsip tentang keterbukaan pintu istihad itu sebenarnya merupakan penegasan bahwa amal itu harus ilmiah, kan gitu. Karena sehari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa berbeda, yang mungkin tidak ada presidennya pada zaman dahulu. Lalu bagaimana memecahkannya? Maka Yusuf Qaradawi misalnya, atau bahkan misalnya Jamal Al-Banna menyebut istihad itu sebuah kemutlakan pada zaman ini. Atau Wail lebih halak misalnya bahkan lebih jauh ia mengatakan bahwa saya heran istilah tertutupnya pintu istihad itu sebenarnya awalnya dari mana. Jamal Al-Banna juga begitu. Dia mempertanyakan al-insidadu babil istihad itu dari mana asalnya. Maka ia kedua orang ini baik Jamal Al-Banna maupun Wail Halak mengatakan tidak pernah ada yang menutup pintu istihad. Tapi pintu istihad itu tertutup. Artinya tertutup itu kenapa? Oleh karena keadaan. Misalnya kita berada di sebuah rumah. Tidak ada yang menutup. Pelakunya tidak ada. Tapi pintu itu tertutup oleh angin, oleh apa. Karena berarti ada situasi luar. Nah gitu. Maka tertutupnya pintu istihad yang tidak ada aktornya, tidak ada agennya itu. Sebenarnya oleh karena keadaan. Nah keadaan itu adalah kepuasan penganut-penganut madhab terhadap pemikiran-pemikiran yang diproduksi oleh madhabnya masing-masing. Sehingga salah satu problem akut dalam dunia Islam pada zaman itu adalah itu tadi fanatisme madhab yang berlebihan yang menjadikan orang lalu malas untuk berpikir. Gitu. Sehingga perkataan amal harus ilmiah itu kan sebenarnya ya itu tadi bahwa orang tidak bisa meninggalkan pemikiran, tetapi harus senantiasa menjadikan pemikiran sebagai basis atau pijakan di dalam menjalankan perbuatan. Nah, kemudian bagaimana kita melihat tradisi keilmuan di Muhammadiyah pada hari ini? Setelah tahun 80-an, kritik itu cukup keras. Lalu kita mendengar seperti misalnya Pak AR, Fakhrudin menyebut Muhammadiyah ini godal-gadul. Godal-gadul itu artinya geraknya lambat. Geraknya lambat kenapa? Karena amal sosialnya terlalu banyak. Besar sekali organisasinya. Sehingga kalau secara pemikiran tidak menjadi dinamis dan cepat, itu ya karena itu tadi, karena terlalu banyak hierarki. Bahkan Pak AR menyebut Muhammadiyah ini seperti gajah bengkak. Gajah itu tidak bengkak saja, jalannya lambat. Apalagi ditambah bengkak, berarti tambah lambat jalannya. Nah, gitu. Sehingga pada aspek ini kita perlu berpikir lebih jauh tentang dinamisasi. Sehingga setelah kritik-kritik tentang kemerdekaan intelektualisme Muhammadiyah itu muncul, lalu direspon. Misalnya lahirlah Ma'arif Institute pada tahun 2000-an awal. Kemudian dari Ma'arif Institute lahir Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah yang dimentori oleh almarhum Muslim Abdurrahman itu. Kemudian kita juga melihat bagaimana
tradisi-tradisi pemikiran di dalam Muhammadiyah itu mulai mengalami kebangkitan lagi, oleh karena betapapun jim itu dianggap kontroversial pada zaman kelahirannya, tapi mau tidak mau harus kita lihat bahwa aktor-aktor yang dulu terlibat dalam jaringan intelektual muda Muhammadiyah itu yang setelah 17 tahun ini lalu menjadi mentor-mentor intelektual di komunitasnya masing-masing. Nah, gitu. Yang ini sekali lagi menunjukkan bahwa di dalam Muhammadiyah tradisi keilmuan itu tidak pernah mati. Dan yang juga perlu diingat adalah pada tahun 1995 ketika Muhammadiyah menyelenggarakan muktamarnya di Aceh, kemudian terpilih Profesor Amin Rais sebagai Ketua Umum BP Muhammadiyah, lalu Profesor Amin Rais mengajak Profesor Amin Abdullah itu menjadi bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memimpin Majelis Tarjih. Majelis Tarjih itu lalu diubah namanya menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Tujuannya adalah supaya tidak hanya terjadi tajdid dalam arti pemurnian, tapi juga ada tajdid dalam arti dinamisasi pemikiran. Akan tetapi tidak mudah. Dialektika di dalam Majelis Tarjih sendiri juga cukup kuat antara yang setuju dengan penamaan Majelis Tarjih dengan tambahan pengembangan pemikiran Islam dan juga mereka yang tidak setuju. Mereka yang tidak setuju umumnya mengatakan kan ini wilayahnya fikih, tidak bisa banyak dengan pemikiran. Padahal fikih juga wilayah pemikiran. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira itu ya sekedar pengantar memantik diskusi untuk berbicara tentang tradisi keilmuan di dalam Muhammadiyah itu yang katakanlah saya menyorotinya dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita bisa dialog. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas ilmu yang tadi sudah disampaikan. Langsung saja ya untuk teman-teman. Kita buka sesi diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya Kak mau bertanya. Atau ingin menanggapi dan sebagainya, silakan teman-teman. Saya mau bertanya. Halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh, ya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seroji Alfa dari PK Kiai Syam. Jadi begini, buat pertanyaan buat Bapak ya. Maaf sebenarnya nggak on cam karena di sini hujan deras. Jadi begini Bapak, yang saya tanyakan ini mengenai soal Salafi sama Wahabi ya. Karena saya pernah baca artikel itu semua ulama itu mengacunya pada Salafi ya Pak. Terus yang saya tanyakan, kenapa kok seakan-akan umat Islam itu kayak dibuat benci sama Salafi dan Wahabi Pak. Dan Bapak bisa menjabarkan tidak apa yang salah dari Salafi sama Wahabi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Pradana Boy untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan sangat, istilah bahasa Inggrisnya itu timely. Timely itu artinya pas waktunya. Karena kita sedang berhadapan dengan situasi ketika macam-macam lah, ada Salafi, ada Wahabi, macam-macam. Saya kira begini, bahwa di dalam satu gerakan itu tidak ada yang murni dalam arti tidak memiliki persinggungan dengan gerakan yang lain. Maka Salafi itu begini, saya pernah nulis panjang tentang Salafi dan sebenarnya sedang menyiapkan buku tentang Muhammadiyah dan Salafisme, tapi nggak selesai gitu karena waktu dan lain-lain.
Tapi saya sudah pernah nulis agak panjang tentang salafi. Pertama, saya ingin mengatakan perlu kita pahami bahwa salafisme itu tidak satu konteks. Nah, gitu. Tidak satu konteks. Yang sering saya ceritakan itu adalah ketika saya ujian disertasi tahun 2014 dulu, 14, 15 ya, 15. Pembimbing penguji saya itu bertanya begini. Saya menulis disertasi tentang fatwa, termasuk fatwa MUI, dan ada kesimpulan bahwa fatwa-fatwa MUI itu ideologis. Ideologis itu artinya tidak menimbang kepada realitas sosial, tapi menimbang kepada ideologi saja. Kemudian salah satu penguji itu bertanya, atau membuat kesimpulan dan kemudian bertanya. Beliau mengatakan, kalau saya baca disertasimu itu sebenarnya pemikiran atau fatwa-fatwa MUI itu didominasi oleh pemikiran salafisme. Nah, gitu. Lalu pertanyaan beliau kepada saya adalah, kenapa kamu tidak menyebut itu secara eksplisit? Nah, padahal saya melihat jelas pengaruh salafisme dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tentu sebelum Ma'ruf Amin jadi wakil presiden ya. Sekarang mungkin sudah warnanya lain lagi. itu bagian kita untuk mempelajari dan meneliti. Lalu saya jawab, saya secara sadar tidak menyebut pengaruh di dalam fatwa MUI itu adalah salafisme. Karena kalau bicara tentang salafisme di Indonesia, itu setidaknya ada beberapa konteks dan merujuk setidaknya kepada 1, 2, 3, mungkin 4 konteks. Nah, gitu saya jawab begitu. Pertama adalah ternyata salafi itu pada umumnya dan awalnya difahami sebagai asrun minal usur. Jadi satu fase dari banyak fase di dalam sejarah Islam. Jadi asrun minal usur. Atau kalau dalam bahasa siapa namanya, Syekh almarhum Said Ramadan Al-Buti, itu disebut sebagai itu marhalah minal marohil. Nah, itu. Jadi salafisme itu adalah satu marhalah fase dari aneka fase di dalam sejarah Islam. Marhalah min marohil at-tarikhiyah fil Islam. Nah, itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada 3 generasi awal umat Islam. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, gitu. Itu salafisme sebagai, sehingga kalau kita baca buku yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti itu judulnya adalah Al-As-Salafiyah Laisal Firqah Islamiyah. Tetapi dia menyebutnya sebagai Al-Marhalah At-Tarikhiyah Al-Mubarakah. Nah, gitu. Itu ya. Jadi satu, salafisme itu merujuk kepada fase atau periode dalam sejarah Islam. Setelah salafisme itu namanya era klasik, gitu loh. Salafisme itu era klasik. Setelah salafisme atau era klasik, lalu era pertengahan. Setelah pertengahan baru modern. Pada era pertengahan itu terjadi kemandekan pemikiran tadi karena ada fanatisme madhab. Jadi saya kira perlu juga kita ini memahami lini masa sejarah, terutama sejarah Islam, supaya tidak bingung membayangkan dan mempersepsi tentang masa itu kalau kita sedang bicara tentang sejarah. Oke, kemudian yang kedua adalah salafisme sebagai orientasi pemikiran. Nah, gitu. Jadi kalau karena salafisme sebagai asrun minal usur tadi itu adalah 3 generasi pertama dalam generasi umat Islam, maka ada satu kelompok dalam umat Islam yang berusaha untuk mengembalikan kehidupan pada zaman di mana mereka hidup itu kembali kepada 3 generasi awal tadi itu. Nah, kalau itu dibawa ke dalam konteks pemikiran Islam atau hukum Islam khususnya, maka salafisme sebagai orientasi itu adalah yang memiliki jargon ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Jadi itu. Maka kalau kita berpegang kepada salafisme sebagai orientasi pemikiran, Muhammadiyah itu ya salafi.
Nah, itu teman-teman. Tetapi sebagaimana tadi saya sebutkan dengan mengutip beberapa tokoh Muhammadiyah bahwa kekhasan Muhammadiyah itu adalah perimbangan antara purifikasi dan dinamisasi, maka dalam hal salafisme tadi itu Muhammadiyah tidak berhenti merujuk kepada orang pada zaman salaf, tapi juga menggabungkannya dengan apa yang ada pada hari ini. Sehingga Profesor Azumardi Arza dalam sebuah tulisan lamanya pernah menyebut Muhammadiyah itu salafi, tetapi salafi modern. Atau dalam bahasa yang agak akademik itu disebut sebagai neo salafi. Nah, itu. Jadi Muhammadiyah itu salafi, orientasi pemikirannya, tetapi tidak mau tertutup kepada realitas hari ini. Ya, gitu. Sehingga kalau tadi salafi, kenapa salafi-salafi yang ada cenderung karena mereka maunya berhenti di situ, gitu loh. Mungkin teman-teman pernah nonton video-video yang beredar di media sosial itu loh. Ada orang nggak mau pakai HP karena ini tidak sesuai dengan manhaj salafi. Ya iya, zaman salafi dulu nggak ada HP. Kalau sudah ada HP dan ada rekaman, mungkin tidak ada kontroversi tentang sholat, tidak ada kontroversi tentang ini itu. Karena sholat-sholat yang dicontohkan oleh para imam tinggal difoto saja, di video, lalu sampai kita pada hari ini ya itu. Jadi, nah ada yang nggak mau begitu. Nah itu salafisme yang kedua. Yang ketiga adalah salafisme sebagai metode pendidikan. Tahu nggak? Pesantren-pesantren di NU itu sering disebut dengan pesantren apa? Pesantren Syafi'iyah. Tapi di belakangnya ada Salafiyah. Nah itu. Apakah Syafi'iyah, Salafiyah dalam konteks pesantren NU itu seperti salafisme yang digembar-gemborkan untuk dalam tanda petik harus agak dihindari hari ini? Beda. Beda. Nah, gitu. Kalau kita lihat NU itu, kitab-kitab yang dipakai kan kitab Salafi. Nah, tetapi kan bukan Salafi dalam arti yang dianggap keras itu. Nah, gitu. Karena Salafi yang keras tadi itu, Salafi yang orientasi pemikiran dan berhenti maunya kehidupan umat Islam hari ini itu dibawa kepada 3 generasi awal umat Islam dan tidak mau hidup pada zaman ini gitu loh. Jadi Anda bisa bayangkan gimana hidup tapi zaman ini, tapi mindset kita abad kedua Hijriah. Gitu. Abad kedua Hijriah itu tahun piro? Kira-kira ya tahun 700-an Masehi. Bayangkan, kita hidup pada tahun 2021, tapi mindset kita diajak berpikir atau diajak berimajinasi hidup seperti pada tahun 700 Masehi. Mungkin enggak? Nah, itu Salafi yang begitu itu gitu loh. Nah, tentang Wahabi, maka itu pada level yang ketiga yaitu Salafi sebagai pendidik tadi kan orientasi. Kemudian Salafi yang keempat yaitu Salafi sebagai gerakan. Nah, Salafi sebagai gerakan ini pun tidak tunggal. Setidaknya saya menemukan dari berbagai bacaan ya, tidak meneliti sendiri tapi memanfaatkan penelitian orang lain. Salah satu penelitian yang berbicara tentang Salafisme itu adalah namanya Quintan Wektorowicz, itu seorang peneliti dari Eropa. Dia menyebut Salafisme itu ada Salafi jihadis, ada Salafi dakwah, ada Salafi politik. Nah itu. Salafi dakwah itu Salafi yang tidak mau ngurus politik. Jadi kerjaannya dakwah. Jangankan politik, ngurus kehidupannya sendiri saja dia tidak mau karena dianggap itu keduniaan. Nah itu. Contohnya apa? Contohnya itu kelompok-kelompok yang bawa sabruk, bawa panci kemana-mana, khuruj. Gitu. Itu kelompok Salafi damai itu. Damai. Dia tidak punya orientasi terhadap kekerasan sama sekali. Itu namanya Salafi dakwah. Menurut Quintan Wektorowicz itu Salafi dakwah. Kemudian ada namanya Salafi politik. Nah, Salafi politik itu Salafi secara orientasi, tetapi mindset politiknya kuat sekali. Atau untuk tidak menyebut mindset ya mungkin lebih syahwat politiknya besar sekali. Nah, mohon maaf kalau saya menyebut kelompok 212 itu ya Salafi politik. Nah, gitu. Anda percaya nggak kalau 212 itu memperjuangkan agama secara real? Mungkin orang percaya.
Tapi saya belakangan mulai tidak percaya. Gitu. Karena apa? Retorikanya tidak lagi retorika agama, tapi retorika kekuasaan. Dan itu terbaca jelas ketika Ahok berhasil dikalahkan oleh Anies, dan saya kira peran 212 di dalam memenangkan Anies itu sangat besar. Artinya memenangkan tidak secara langsung, tapi revolusi yang mereka lakukan, gerakan sosial yang mereka lakukan itu mampu melakukan revolusi pemikiran di sebagian besar umat Islam. Sehingga banyak orang-orang itu yang tiba-tiba menjadi sangat religius, lalu kaku pada temannya, misalnya gitu. Dan ketika Ahok berhasil dikalahkan, itu kan kelompok 212 ini lalu mengatakan, kita telah berhasil memenangkan umat Islam. Dan mari kita bawa kemenangan Anies Baswedan itu ke provinsi-provinsi yang lain. Nah itu. Dari situ lalu saya sudah tidak percaya bahwa itu gerakan agama. Gitu. Itu gerakan politik. Karena kalau murni gerakan agama, berarti dengan dipenjarakan Ahok, selesai. Karena retorika awalnya kan bela Quran. Bela Quran karena Ahok dianggap menista Al-Quran dengan mengutip Al-Quran tidak pada tempatnya, katakanlah begitu, atau penafsirannya berbeda, sehingga Ahok harus dipenjara karena melakukan penodaan agama, atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan blasphemy. Gitu. Maka saya berpikir kalau memang gerakan itu murni untuk membela agama, berarti ketika Ahok dipenjara sudah selesai gerakannya. Ternyata kan tidak. Gerakannya merembet kemana-mana. Maka saya yakin bahwa inilah wujud dari salafi politik itu. Apalagi sekarang kita lihat sudah tidak bisa dibantah bahwa gerakan 212 dan segala macam turunannya itu, yang juga orang Muhammadiyah banyak yang terpengaruh gitu. Sehingga pada masa itu orang Muhammadiyah tapi imamnya bukan kepada Haidar Nasir tetapi kepada Bakhtiar Nasir misalnya begitu. Itu saya kira karena itu tadi. Jadi yang kedua, lalu yang ketiga adalah salafi jihadis. Salafi jihadis itu adalah kelompok salafi yang punya orientasi untuk mendirikan negara Islam. Dan untuk mencapai tujuan itu tidak ada cara lain kecuali jihad. Wal jihadu huna bimakna al-qatl. Nah, itu jadi al-ghazwah itu. Dan jihad di sini diartikan sebagai semata-mata perang, kekerasan. Maka kalau kita lihat gerakan-gerakan yang kemudian melahirkan radikalisme, ya suka nggak suka misalnya disebut terorisme itu kan sebenarnya salah satu pahamnya yaitu tadi salafi secara pemikiran. Jadi salafisme pun tidak tunggal ya, Mas. Jadi sehingga kita harus melihat kalau begitu salafisme yang mana yang sebenarnya ingin dihindari itu adalah yaitu tadi salafi yang punya kacamata kuda dalam membaca persoalan, salafisme yang jihadis yang melegalkan kekerasan sebagai bagian dari metode berdakwah dan seterusnya. Saya kira begitu singkatnya ya. Tentu panjang sekali kalau dibongkar tentang salafisme ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pradana Boy atas jawaban yang sangat mencerahkan tadi. Bagaimana tadi untuk yang bertanya? Alhamdulillah diterima. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Oke, saya beri kesempatan untuk peserta. Satu penanya lagi, silahkan. Saya, Mbak. Ya, silahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Nuridaya, biasa dipanggil Novita. Saya berasal dari PCIMM Kabupaten Lamongan. Yang ingin saya tanyakan Bapak, langsung saja, apa sih tantangan dan kelebihan dalam pemikiran tradisi keilmuan Muhammadiyah pada era yang seperti ini, dalam artian di era digital atau industri 4.0? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya serahkan. Langsung saya jawab ya. Mungkin sebentar aja karena ini sudah
masuk waktu berbuka puasa di Malang. Itu. Tantangannya adalah bahwa itu tadi, karena Muhammadiyah punya prinsip salafisme, punya orientasi salafi, gitu ya. Maka tantangannya adalah kita perlu menjelaskan baik ke dalam maupun keluar tentang apa itu salafisme kepada publik Muhammadiyah maupun kepada orang di luar Muhammadiyah supaya memahami salafisme tidak tunggal. Maka pertanyaan pertama tadi itu kan kenapa kok ada kesan umat Islam disuruh menjauhi salafi? Karena pemahaman tentang salafi yang tunggal. Maka kalau saya ya yang memang harus dijauhi itu adalah salafisme yang jihadis tadi itu. Itu yang berbahaya betul. Karena melegalkan kekerasan sebagai bagian dari dakwah agama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena Muhammadiyah punya orientasi salafisme, maka penetrasi atau masuknya kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan dengan Muhammadiyah itu gampang. Nah itu. Sehingga Muhammadiyah gampang ketempelan kelompok-kelompok lain yang belakangan kita tahu ternyata enggak Muhammadiyah toh, kayak gitu. Karena mirip gitu ya, mirip. Maka kalau saya mengatakan banyak orang Muhammadiyah yang lebih berimam kepada Bahtiar Nasir dan bukan Haidar Nasir misalnya, yaitu karena mereka merasa lebih podo. Ya, padahal kesamaan itu hanya pada basis orientasi salafisme saja dan yang lain-lainnya tidak. Gitu. Yang ketiga, pemikiran-pemikiran baru berkembang. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern yang didirikan Kiai Dahlan dengan prinsip keterbukaan kepada perkembangan sosial pada zaman itu tidak boleh menutup diri. Sehingga tantangan terbesarnya itu saya kira tetap sama, purifikasi, menyeimbangkan antara memurnikan akidah dengan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar. Nah, saya kira begitu ya. Mungkin harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Himawati Novita? Diterima, Mbak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, boleh Pak Pradana sedikit memberikan closing statement. Ya. Baik, jadi saya ingin mengatakan bahwa karena kita ini generasi yang hidup pada zaman ini, sehingga sedikit banyak tradisi keilmuan di Muhammadiyah itu akan bergantung juga kepada cara kita memperlakukan, menekuni tradisi intelektualitas. Sehingga kalau kita sebagai generasi muda suka dengan katakanlah literasi instan, ikut-ikutan dalam tren media sosial yang tak berbasis, tidak punya paradigma itu ya, tidak punya basis keilmuan, maka ya masa depan dunia intelektualisme di Muhammadiyah akan suram. Hari ini mungkin cerah karena kita masih menyaksikan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Tapi 10-20 tahun lagi ketika tampuk kepemimpinan Muhammadiyah itu harus berada di tangan generasi-generasi kita gitu, dan kita tidak punya tradisi intelektualisme yang baik oleh karena terhanyut dalam zaman yang seperti sekarang, ya sudah. Maka masa depannya muram itu. Maka saya ingin mengatakan mari diperkuat tradisi intelektualisme di IMM, kemudian juga baca buku sebanyak-banyaknya, bergaul seluas-luasnya, karena membaca buku, bergaul itu salah satu kunci bagi kita untuk bersikap terbuka, luas. Kalau kita ini punya pergaulan yang luas, maka bisa menjadi luas. Nah, orang kaku itu karena terkungkung dalam situasi yang sempit sehingga menjadi kaku. Saya kira begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya langsung pamit ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pradana yang sudah membersamai dan banyak membagikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa kita pahami dan terus kita untuk mencari tahu ya. Jangan pernah puas apa yang sudah kita dapatkan dan terus belajar untuk mencari tahu. Semoga bermanfaat apa yang sudah beliau sampaikan. Baik, karena waktu sudah menjelang berbuka puasa, kita cukupkan ya untuk diskusi pada sore hari ini.
Saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.